Halo semuanya, Sobat GKK Sumatera Selatan, kakak-kakak. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang menerima anugerah GTK tahun 2025. Oke, langsung saja kita kenalan. Kayaknya kalau saya yang kenalin itu kurang afdol. Silakan Bapak, siapakah? Oke, Gitu. saya namanya Kak Agus ya. Boleh Kak Ketua Agus. GKK Sumatera Selatan. Perkenalkan saya Koko Triantoro, Kepala Sekolah di Negeri Bancang Lama di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Muratara ya? Iya, di Muratara. Oke. Ujungnya Sumsel. Ujungnya Benar Sumsel. sekali. Oke, kalau boleh tahu kakak selama ini ngapain sih Kak sebenarnya? Siapa sebenarnya Kak Koko itu gitu? Ya, kalau sekarang ini dari sejak 2023 itu dipercaya sebagai kepala sekolah. Oke, di SD Masya Allah, Negeri keren Bancang banget. Lama. Dan memang sejak diangkat tuh menjadi guru di situ. Oke. Dan saat ini memang ya sama-sama dengan Kak Agus mungkin disebutkan sebagai hasil PM dan kita juga mendapat pelatihan KKA. Oke. Jadi kurang lebih selama ini juga sibuk di dunia pendidikan ya Kak ya. Oke. Nah, dengar-dengar ini nih yang pengen sebenarnya kakak-kakak GKK di rumah itu pengen tahu gitu ya. Gimana sih perasaannya kalau tadi kita ngobrol itu tangannya dicuci nggak sih gitu loh, karena habis salaman sama presiden orang. Masih ya. Oh ya, biar ketular, amin. Oke, gimana nih Kak Koko, coba perasaannya gitu. Tentunya sangat senang ya, senang, terharu, dan juga pastinya Kak sebagai trigger lah. Benar. Untuk diri saya sendiri, dan juga ini juga bukan merupakan sebuah penghargaan yang khusus untuk saya, tapi dipersembahkan untuk seluruh guru khususnya di Sumatera Selatan. Jadi tentunya kami bangga karena harapannya juga guru-guru di Sumatera Selatan ini memiliki ya yang sesuai kita pelajari, growth mindset kan. Benar. Bagaimana menjadikan sebuah tantangan itu sebagai peluang. Karena kan saya mengangkat tema bagaimana berjuang di daerah 3T. Ya, pastinya itu tadi. Senang, terharu, dan jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk kita semua. Keren banget, Masya Allah, memang sosok yang sangat inspiratif ya kakak-kakak GKK. Karena sebenarnya waktu diumumkan pengumuman itu Kak Koko, saya itu berada di tribun belakang. Di tribun ya. Dan itu langsung lurus. Jadi ketika nama kan cuma ada 3 orang ya. Ketika nama Sumatera Selatan disebutkan semangat itu langsung merinding ya Allah. Ini satu daerah sama saya beda nasib. Gitu ya. Insya Allah gitu ya. Ada nggak sih waktu rasa kayak deg-degan atau takut atau gimana gitu waktu Pak Prabowo itu langsung bahkan ngasih space khusus untuk kalian bertiga di depan gitu? Oh iya, pastinya iya. Tapi rasa nervous itu mulai hilang ketika memang sebelumnya ada geladian. Oh, I see. Dan pemanggilannya itu sangat mepet lah Kak. Jadi besok pelaksanaan tuh di malam Kamis itu kami baru dikabari mendapat surat karena seleksinya begitu ketat. Bahkan begitu saya di Jakarta tuh saya belum tahu mau kemana, mau ngapain gitu. Jadi posisi mau landing itu sudah ditelepon berapa panggilan tidak terjawab dari panitia dan langsung disuruh ke GBK Gladi. Nah disitulah Gladi, ada pas pampres segala macam. Wow, luar biasa. Ini gitu. Dan rezeki saya waktu Gladi itu posisi saya tidak diapit presiden dan menteri. Waktu Gladi tidak, berada di ujung gitu. Berada di ujung, kebetulan waktu pelaksanaan secara natural tuh tiba-tiba presiden maunya di situ, saya di situ dan menteri di situ. Jadi diapit sama mereka. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ada Kak foto-fotonya Kak ya? Fotonya ya alhamdulillah ada banyak teman ya yang mengucapkan selamat, kemudian mengirimkan fotonya gitu ya. Dari dia. Benar. Udah diupload kah di Instagram? Sudah, dan saya sudah tag GKK. Oh ya, udah di repost belum ya sama GKK ya? Belum ya? Ya udah, nanti saya marahin adminnya ya. Oke, ini pertanyaan yang paling penting nih. Benar. Nah, ini apa sih? Apa sesuatu gitu ya yang menyebabkan Pak Koko itu bisa bertahan selama ini gitu? Apa sih Kak yang bisa sampai membawa Kak Koko itu bisa sejauh ini gitu? Sehingga kakak-kakak GKK yang ada di rumah itu bisa ya setidaknya menjadi sebuah inspirasi bagi mereka gitu loh. Baik, itu kan anugerah itu baru ada di tahun ini Kak ya. Sebelumnya tidak ada, sebelumnya ada, dan apresiasi sebenarnya sama gitu. Dan anugerah itu memang adalah tracking karya selama 5 tahun 7 tahun ke belakang. Dan itu bukan sebuah karya yang ada di kelas ataupun sekolah, tetapi adalah karya secara luas, baik itu di dunia pendidikan atau yang bermanfaat bagi masyarakat. Makanya anugerah itu adalah bisa dari tokoh masyarakat. Gitu. Nah, kebetulan di 2012 tuh
dari situlah saya konsen pendidikan di daerah 3T, di tugas di NTT, pindah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sampai bertugas di Sumatera Selatan pun daerah tertinggal. Nah, saya tuh mulai terketuk hati pada saat bertugas di Sumsel. Kenapa kok saya tidak bisa memberikan dampak yang mengurangi, meminimalisir gap kesenjangan yang ada di daerah 3T gitu kayak. Jadi kalau teman-teman guru ataupun siswa yang ada di fasilitas yang serba ada benar. Daerah 3T itu lembaga sekolah harus berjibaku melawan derasnya sungai, harus berjalan kaki. Nah, dari situ saya berpikir membuat karya lah yang bisa membangun daerah 3T. Itu kan butuh cuan. Benar. Gimana nih solusinya saya tuh? Lewat tulisan saya menggambarkan kondisi daerah 3T, saya posting dan saya emailkan ke berbagai mitra lah. Masya Allah. Karena sebenarnya ada lembaga-lembaga sosial yang concern di daerah 3T gitu. Kemudian dilirik, ini sebenarnya kejadian di saya waktu itu di Sumsel itu ngajar jalan kaki 90 menit persis gitu. Wow, jalan kaki 90 menit. Kalau naik perahu tuh hanya 10 menit. Sementara perahu waktu itu kan mahal. Benar. Baru pertama diangkat. Nah, saya pertama kali dapat bantuan perahu itu dari yayasan-yayasan yang konsen di daerah 3T. Nah, dari situ saya mendeklarasikan sebagai relawan. Akhirnya sudah semakin bertumbuh, bisa jembatan, bisa motor lain gitu ya, benar. Air bersih daerah 3T, dan itu dana-dana itu diperoleh dari memang kita bermitra lah kepada teman-teman perusahaan yang ada ini yang memiliki concern di daerah 3T begitu. Kalau saya lihat sangat ekstrovert sekali ya. Jadi yang menggambarkan sikap kakak sehingga bisa mendapatkan bantuan banyak itu apa sih kak? Maksudnya kayak kalau saya itu kayak saya berpikiran bahwa kadang apa ya keberanian saya nih yang bisa membawa saya sampai sini. Kalau kak Koko gimana tuh? Kalau memang saya kan pertama harus bekerja dari hati dan itu kan sebenarnya bukan pekerjaan kita. Kalau kita ngomongin gitu ngapa sih capek-capek cukup berangkat sekolah pulang dapat gaji untuk gitu. Padahal itu bukan tupoksi saya. Benar. Tapi kan berangkat dari rasa kepedulian kita, semangat jiwa kita memikirkan itu dan ternyata itu bisa dari sosok seorang guru. Benar. Sebenarnya ini adalah konsep relawan ya, kegiatan itu juga tidak mendapatkan salary segala macam atas keinginan sendiri gitu. Itu yang saya menjadikan kuat dan tentunya ya doa-doa yang kita bantu. Mereka bahagia itu adalah upah dari lelah kita gitu. Jadi kalau yang saya tangkap itu ada dua sih kak ya. Yang pertama itu kakak tuh peduli banget ya, peduli, dan yang kedua adalah bekerja dengan hati guys. Jadi menurut aku dua hal ini tadi yang digambarkan oleh Kak Koko. Oke Kak Koko, untuk menutup nih kata-katanya hari ini untuk para GKK Sumsel. Oke, gimana nih? Jadi closing statement lah ya. Boleh. Jika kamu mengerjakan sesuatu yang di luar tupoksi kita, menurut saya itu bukan sebuah hal yang sia-sia. Justru itu menunjukkan kamu berada di atas rata-rata dari teman yang lainnya. Dan pengorbanan kamu, lelah kamu itu akan terbayar pada waktunya tersendiri. Untuk menjadi orang hebat itu kamu harus selesai pada diri sendiri. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita ya. Tepuk tangan dong guys. Ini sebenarnya di sini penontonnya 10.000 loh. Oke, Kak Koko terima kasih sudah mau sharing sama kakak-kakak di Kakak Sumsel. Semoga sharing yang cukup singkat ini bisa benar-benar memberikan dampak dan motivasi serta inspirasi bagi kakak-kakak di Kakak Sumatera Selatan tentunya. Terima kasih untuk waktunya. Kami ucapkan sampai jumpa. Sudah.